Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap kalian semuanya baik-baik saja. Pada masa pandemi ini kalian jangan kemana-mana ya. Dan jangan lupa harus belajar. Harus masih belajar. Ibu kali ini akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin pada masa kepemimpinannya. Kalian sudah tahu apa belum apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Apa sih yang dinamakan Khulafaur Rasyidin? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu para khalifah yang sangat arif bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpilih menjadi pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Khulafaur Rasyidin ini para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan bukan mengganti sebagai nabi, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua akar kata, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa itu dari khalifah, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan ar-rasyidin itu adalah orang yang diberi petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk memimpin kaum muslimin. Siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu ada 4 Khulafaur Rasyidin ya, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu tidak lebih dari 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq itu kepemimpinannya hanya 2 tahun karena beliau sudah sepuh dan kemudian wafat. Kemudian yang Umar bin Khattab itu 10 tahun, dan Utsman bin Affan 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib 15 tahun. Ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin keempat ini. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun, dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan ramah sejahtera. Selama Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, apa saja sih yang dilakukan beliau? Beliau memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, kemudian memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Yang
Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya suku bangsa Quraisy untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, waktu itu beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya, dan Umar memerintah selama 10 tahun, memimpin selama 10 tahun. Nah, beliau wafat pada waktu itu dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada masa pemerintahan beliau? Pada waktu itu Umar bin Khattab memperluas dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Kemudian mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Kemudian membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan. Terus kemudian mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Kemudian mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang sebagai sarana. Terus kemudian menetapkan penanggalan berdasarkan kalender Hijriyah. Nah, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abu Hisham bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Dan apa saja yang dilakukan pada masa pemerintahan beliau, yaitu memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam, kemudian memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 lembar, 7 eksemplar. Kemudian membangun bendungan untuk menjaga dari arus banjir, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, kemudian membangun angkatan laut, terus membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, kemudian mendirikan masjid-masjid. Pada waktu itu setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Dzulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya, pada tahun 600 kurang lebih 658 Masehi,
kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Dan alasannya itu adalah Ali bin Abi Thalib ini tidak mau kota ini terkotori oleh politik-politik tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib wafat pada waktu itu dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, yaitu seorang Khawarij. Ali bin Abi Thalib itu prestasinya beliau adalah pada kepemimpinannya beliau telah memperluas dakwah Islam. Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Kemudian dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Kemudian dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan pada dasar pengetahuan, Ali bin Abi Thalib menerapkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu nahwu, dan beliau mempunyai murid yang sangat pintar, yang sangat jenius, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Keteladanan karakter beliau yaitu cerdas dan pandai, berani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah-masalah. Kemudian sebagai panglima perang, beliau sangat pemberani dan gagah. Nah, kita sebagai umat muslim, kita harus meneladani sifat-sifat Khulafaur Rasyidin yang rendah hati, berhati tenang, sederhana. Mereka semuanya sederhana, penyabar, adil, kemudian dermawan, penolong, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Terus keberaniannya sangat luar biasa, gagah, cerdas dan pandai. Oke, baik. Sampai di sini. Apabila ibu salah pengucapan, salah menerangkannya kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.